Kemajuan desa itu mengalami satu stagnasi yang luar biasa, mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai hari ini. Unjuk rasa perangkat desa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta berakhir ricuh. Untuk menyelesaikan rancangan undang-undang desa tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Desa mampu membuktikan bahwa kami mampu untuk bekerja, kami mampu mengelola anggaran berapapun. Alokasi dana desa itu hanya 10 juta. Besaran alokasi anggaran ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Titik. Rapat inilah rapat final. Menurut pengakuan Bappenas itu 42, sekian triliun itu untuk desa. Sudah di 2013 ya, artinya sudah desa. ada dana. Pengakuan dari Bappenas ya. Oke. Uang itu ternyata selama ini melewati berbagai macam jalur. Kementerian Pertanian ada di situ, Kementerian Tenaga Kerja ada di situ, Kementerian Pendidikan ada di situ. Apa yang terjadi? Uang sebanyak itu ternyata gagal untuk memecahkan persoalan kemiskinan karena apa? Saat dia dialirkan, itu yang menentukan bukan masyarakat desa sesuai kebutuhan, tapi itu program teknokratis sektoral masing-masing kementerian, tumpang tindih. Ada yang satu desa dapat terus, tetangganya nggak dapat. Undang-undang desa ini memberikan kewenangan penuh kepada desa. Silakan Pak Lurah beserta staf, BPD, tokoh masyarakat, adakanlah rapat musyawarah desa untuk memastikan apa yang akan dibangun. Jadi bukan kebebasan, tapi bahwa kewenangan diberikan kepada desa untuk melakukan pembangunan secara mengatur rumah tangga sendiri, bukan itu tidak sama dengan liberalisasi, saya kira. Unjuk rasa perangkat desa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta berakhir ricuh. Pertarungan kita di ibu kota Jakarta ini adalah pertaruhan hidup dan mati nasib rakyat desa. Suasana yang cukup panas sedikit mereda saat Marzuki Ali menjelaskan progres pembahasan RUU Desa kepada pengunjuk rasa. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang desa tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya tahu bahwa hari ini gedung parlemen kita dikepung oleh ribuan di depan. Tapi saya tadi sebagai pimpinan DPR telah memerintahkan Sekjen dan Pamdal kita sebagian perwakilan sejumlah 70 orang mewakili dari seluruh elemen pejuang desa, kita persilahkan masuk di balkon kehormatan. Sampai hari ini. Nah, jadi karena itu momentum menjadikan desa sebagai subjek pembangunan itu menjadi penting. Desa jangan dianggap dan jangan diposisikan sebagai objek, tapi desa adalah subjek pembangunan. Mereka berhak atas kue pembangunan yang ada di Republik ini. Jadi karena itu momentum menjadikan desa sebagai subjek pembangunan itu menjadi penting. Desa jangan dianggap dan jangan diposisikan sebagai objek, tapi desa adalah subjek pembangunan. Mereka berhak atas kue pembangunan yang ada di Republik ini.
bisa menghadirkan dan mengundang tamu kita, tapi sekaligus wakil rakyat kita, ada Bapak Mukoam. Beliau adalah Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Desa, dan kemudian saya kebetulan berada di Komisi 2 pada waktu itu. Karena itu ketika Undang-Undang Desa disepakati diberikan kepada Pansus, saya oleh teman-teman kemudian disepakati sebagai didorong, disepakati dan musyawarah menjadi Ketua Pansus Undang-Undang Desa. Tidak semua daerah punya hutan, tidak semua daerah punya tambang, tidak semua daerah punya pelabuhan, tapi semua daerah punya tanah. Semiskin-miskinnya dia punya tanah. Untuk itu, di dalam rangka menentukan arah pembangunan ke depan yang lebih baik, setiap daerah harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan guidance atau arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Perlu saya sampaikan bahwa pansus ini terdiri dari 30 orang Bapak sekalian. Yang notabene adalah pansus desa dan pansus PMD itu adalah orang yang sama, Pak Harunaya. Jadi ular berkepala dua, anggotanya sama, wakil ketuanya sama, tapi ketuanya yang berbeda. Ketua yang berbeda, jadi mulai dari kaki sampai leher itu sama, kepalanya desa itu saya, kepalanya PMD itu adalah Pak Toto Daryanto. Kami di desa juga ada paripurna BPD namanya, itu khusus akhir tahun mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa. Berapa uang pun, pembeli kertas Rp1.000 pun kita laporkan kepada masyarakat melalui BPD. Terkait sebelum pelaporan ini, kami mampu membuat sebuah terobosan bahwa kami mampu bertransparansi anggaran di setiap pencairan anggaran. Tidak tipis antara promotor dan provokator saya kira. Loh ya ono air ya. Iya kan, bayangkan ini kan kiri kanan kita, depan belakang. Bukan tentara yang awal ini kalau ada Pak Kodim. Ire yang awal ini. Luar biasa Ire, dan termasuk juga dari akses. Jadi pekerjaan Ire ini tidak hanya sampai di sini. Nanti saya akan kasih PR lagi setelah undang-undang desa dijadi. Siapapun yang akan merevisi undang-undang desa, saya kira sebelum mereka merevisi, ya, kaji, pelajari secara baik-baik apa yang tercantum di dalam undang-undang desa itu. Undang-undang dibuat tidak sekedar ada undang-undang, tapi bahwa undang-undang itu dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Itu pada kata fungsi legislasi. Fungsi anggaran adalah kita tahu bahwa anggaran merupakan dari agen daripada sebuah perubahan masyarakat, agen daripada kemajuan masyarakat, agen dari sebuah proses pembangunan masyarakat. Karena itu mengkonversi, ya, mengkonversi sebuah pendapat publik ke dalam program negara, itu nanti harus ada fungsi yang kita sebut sebagai fungsi anggaran. Pilihannya Pak, apakah ini perlu atau kemudian dimandatkan dalam PP untuk DAK, DAU dan sebagainya itu, gitu Pak? Pak Ketua, karena ini para jadi dicantumkan. Oke, wilayah, kalau dicantumkan maka harus komplit. Konkret. Silakan komplitkan. Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah angka kemiskinan, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Ini kata per kata sudah kita dalami. Karena itu insya Allah tidak ada substansi yang tidak sesuai apa yang kita sepakati bersama. Apakah dengan demikian Saudara Budiman Sujatmiko Ketua Panja kita strap untuk membacakan keseluruhan? Kita strap itu bahasa dulu itu ya. Iya, dihukum untuk membaca sampai jam 3 dini hari. Atau yang kedua, saya, Pak Beno, Pak Umam, dan Pak Budiman Sujatmiko bertanggung jawab terhadap perubahan-perubahan yang sifatnya redaksional. Itu saja. Besaran alokasi anggaran ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah, titik. Tidak ada kata secara bertahap. Pak Budiman, saya interupsi dulu.
penjelasannya itu adalah besaran alokasi luar dana transfer daerah, itu alternatif satu. Alternatif keduanya adalah besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Jadi bedanya secara bertahap saja. Dengan tadi tambahannya adalah besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung desa. Jadi tidak boleh ada menstop di jalan. Makasih. Tinggian mana antara budaya desa dengan budaya kota? Lah ya. Jadi artinya Ibu dan sekalian, baik dari potensi kultural, sumber daya alam, local wisdom, jelas bahwa kalau kemudian kita tidak mengapresiasi desa dan undang-undang, itu negara akan dalam keadaan bahaya. Kalau provinsi maupun kabupaten itu, saya katakan bahwa itu adalah bagian dari kenyataan sejarah dan secara kenyataan yang dialami oleh desa selama ini, khususnya di Kabupaten Buton, dan saya kira juga mungkin di desa-desa lain yang kemudian belum diperhatikan oleh program kabupaten yang benar-benar mendorong desa untuk tumbuh dan berkembang melalui pemberian dana-dana yang ada di desa atau yang dialokasikan ke desa. Bahwa di Kabupaten Buton itu, sekedar informasi, alokasi dana desa itu hanya 10 juta. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di masa lalu sebelum undang-undang desa ini lahir, bahwa desa itu nggak berdaya sama sekali. Jadi karena itu mencari sumber daya yang namanya uang untuk membangun desa sulitnya minta ampun. Pimpinan Dewan Menteri dan anggota Dewan berbahagia, konsepsi rancangan undang-undang desa membawa paradigma baru dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembahasan rancangan undang-undang desa ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Rancangan undang-undang desa ini mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau di perkotaan. Rancangan undang-undang ini mengantarkan kita agar dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Dana desa ini merupakan APBN yang diberikan kepada desa yang skemnya berbeda dengan ADD. Kalau ADD itu adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten kota, sedangkan yang namanya dana desa itu adalah dana pemerintah kabupaten utamanya itu sebagai channeling saja, bukan executing.
dalam fungsi legislasi sudah barang pasti orang harus memahami bagaimana sebuah undang-undang dibuat, kenapa undang-undang itu dibuat, untuk apa undang-undang dibuat. Saya kira undang-undang dibuat tidak sekedar ada undang-undang, tapi bahwa undang-undang itu dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.